Coba pelatihnya nggak diganti, mungkin kita bisa menang. Terima kasih Coach Sintayong, 5 tahun kebersamaan yang luar biasa. Jadi salah satu pelatih yang menorehkan sejarah dan hasil yang positif banget buat sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert, menurut Bu Dona gimana sebagai pelatih timnas? Tapi masalahnya ngeramu tim itu nggak segampang itu. Orang bilang dia legendnya Barca, buat saya dia biasa aja dibandingin legend-legend yang lain. Sabar minum dulu, silahkan sabar ya. Selamat pagi. Pagi hari di BSD, mendung-mendung, mengundang untuk menuju ke tempat tidur lagi. Senang banget ketemu lagi di vlog di Sinatria. Dan kali ini aku lagi bikin sarapan buat Bapak Darius yang hari ini lagi sibuk mau mulai project film baru. Tapi tenang aja, nggak ada adegan macem-macem. Katanya sih gitu. Oke, aku lagi bikin sarapan telur. Karena kalau dari sarapan tuh harus ada proteinnya. Dan kalau lihat yang ini, ada orangnya. Untung tadi belum ada ya. Hai, morning. Aku bilang kamu lagi mau ada project film baru. Tapi nggak ada adegan itu-itunya. Bahas terus sampai ke ujung dunia. Gak apa-apa, aku mau gini. Tuh kan. Terus balikin lagi, repot ya bikinnya ya. Ya kan aku yang bikin, udah kamu duduk aja tungguin aku selesai. Itu kan lupa kejunya. Hari ini preskon. Iya kan, tuh preskon coba, mau boleh diceritain? Kejunya harusnya dicampur. Ya udahlah Pak, saya mah gitu. Udah duduk aja napas sih. Panasan itu Bu. Di situ. Udah kecil kan? Mati nggak? Kena ya? Hati dong. Saya udah lama nggak pernah bikinin sarapan Pak Darius. Abis ya, saya dibikininnya sama Feni. Ini aku bikin, apa ya namanya? Adalah telurnya seadanya aja, nggak apa-apa. Gak konsen kalau suruh masak terus di syuting, saya malu Pak. Makasih loh. Ya lah ya. Yang penting jadi. Itu belum dibalik. Udah sayang, ini udah dibalik. Udah dibalik dilipat. Udah iya. Sarapannya rosti. Yes. Nih salah satu makanan khas Swiss juga. Kemarin kita liburan tuh nyari-nyari di luar Swiss makan. Nyari nggak ada sama sekali. Even di Austria, di Jerman kayak tapi harusnya ada deh. Cuma di Austria, di apalagi Budapest gitu nggak ada. Cari di supermarket. Kok gue masukin? Dia sebenarnya kentang. Jadinya saya masak kan. Dia sebenarnya kentang terus diparut gitu, terus udah setengah dikukus ya, setengah direbus gitu, terus diparut, terus ya gini dimasak di apa namanya nih? Di pan. Ini nggak sabar kalau yang masak jadi dia. Dikasih garam sama lada sebenarnya. Tapi ini kita beli yang udah jadi. Ini udah dikasih. Nggak ada rasanya. Cobain deh. Lada. Enggak, udah ada rasa. Salah lagi ya kan? Yeah. Lada apa maunya? Lada. Saya memang harus berlapang lada. Aduh, akhirnya. Kemarin ini ada apa? Hari ini nggak ada, mau ke kantor aja nanti. Mau meeting, terus mau ke bank. Aku preskon dulu ya. Iya, udah lancar ya. Preskon film baru, Liora. Main bareng Caca, kembarannya Dona katanya. Yes, Marsha Timothy. Lahirnya sama, tahunnya sama. Iya. Terus sama, Vinonya juga lebih muda kan? Iya, tapi nggak sejauh aku. Sejauh kita. Iya, itulah maksudnya. Dan udah mulai aktivitas lagi. Setelah liburan panjang ya, cuma dikasih persiapan seminggu kayaknya. Kita nyampe sini? Tanggal 10. Kamu 11 sudah mulai foto dan lain-lain kan? Langsung ya. Terus baru reading dan lain-lain dan seminggu kemudian mulai syuting. Syuting, jadi besok, hari ini preskon, besok syuting, hari pertama. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Biasanya nggak deg-degan, yang kemarin-kemarin sama deg-degan Bu. Setiap kali masuk proyek baru pasti deg-degan. Kompor ya. Udah nah. Menyerempet, nggak 2025 kita memulai lembaran baru guys.
Darius. Lembaran baru dari kemarin dibahas mulu. Enggak. Iya. Emang iya? Udah saya janji nggak akan bahas-bahas lagi. Dibully saya. Saya masih kesel. Iya. Kamu harus tanggung jawab. Saya masih kesel. Kata Dona, karena aku masih kesel, jadi kamu juga harus kesel. Iya. Jadi saya sabar. Jadi aku nggak kesel. Tapi katanya sendiri. kunci rumah tangga bahagia itu ada di istri. Iya. Enggak, tapi kunci rumah tangga harmonis itu laki-laki yang calm, istri yang drama. Gue banget ya. Lu panas. Oke, kita tadi Dona habis nganterin Sabrina sekolah, terus pulang. Baik loh, masakin buat saya. Gimana baby, trip kemarin buat kamu yang paling menyenangkan apa? Sebenarnya kalau setiap trip selalu menyenangkan, karena saya suka jalan-jalan kan. Kayak diajakin jalan-jalan kemanapun saya suka. Kemarin destinasi yang paling berkesan buat kamu? Semuanya berkesan karena banyak tempat yang belum pernah aku kunjungin. Tapi kalau ditanya, aku tuh suka banget sama Salzburg. Salzburg. Kotanya cantik banget. Ya, berarti Austria tuh cantik. Salzburg tuh harusnya 4 hari ya di Salzburg ya. Iya, terus kan kita kebetulan dapat hotelnya juga bagus sebenarnya. Kamu juga sama anak-anak tuh sama. Jadi kalau aku kan mumpung kita lagi di sini nih kita explore gitu. Kalau dia sama anak-anak capek. Ya itu udah hari-hari terakhir, Pak. Kayak bayangin. 15 hari perjalanan darat 4.000 km. Sehari itu bisa di mobil 6 jam. Saya nyetir, Bu. Saya juga nyetir. Kalau misalnya kita ya sebenarnya harusnya minimal kayak kemarin kan Prancis sehari di Hamburg. Minimal sebulan kayaknya, Bu. Iya benar. Posi langsung. Oh my God. Kapan syuting? Banyak yang tuh komen nanya, nabungnya berapa lama kalau mau setahun. Ya nabung setahun terus liburan. Jadi buat kita work hard, malakin posi. Play hard, travel hard. Tapi but don't be so hard. No, on you. On me. Yeah. To me. Yeah. Kamu makan semuanya? Ya dibagi. Oh, ini gitu. kan udah jadi ya. Nih digituin. Oke. Dia mah kamu sarapan nggak? Aku udah sarapan jus tadi. Sarapan jus? Iya kan, aku minum kamu jus. Lagi diet? Enggak, memang tiap pagi sarapannya jus. Doang? Biasanya sama ini telur. Ini aku nggak dibuatin jus. Ya abis, dia mah jus seledri guys. Kalau dia Darius minumnya jus seledri. Seledrinya pas habis belum sempat belanja. Maaf ya suaminya. Selamat makan. Thank you. Oke, selamat makan. Minumnya. Thank you. Gelasnya baru bagus lah, ada namanya Darius Dona. Ini dari Mas Aldo. Mas Aldo itu klien dia, kerja di beberapa brand, ganti-ganti gitu. Terus sekarang sih udah nggak ada proyekan bareng lagi, tapi tetap kita berkawan ya. Bersilaturahmi. Tetap. Thank you Mas Aldo. Kirimannya. Baby, kalau ngomongin cerita kemarin liburan lagi ya, tapi aku sih kemarin puas banget, tapi yang paling bersyukur adalah kita tuh sehat loh. Bayangin 15 hari dalam kondisi cuaca yang cukup dingin ya kan, bahkan ya terdingin sebenarnya -6 ya di Vienna tuh justru tapi paling feels like dingin. Nggak tahu freezing banget. Iya. Terutama di Praha sama Budapest. Angin karena ya. Enggak sih, anginnya kalau angin kan di sini nih, nggak terlalu, tapi memang dinginnya tuh kayak nusuk gitu. Nusuk banget sampai tangan kita kan semuanya sakit, jarang loh kita winter, even di kayak di Zermatt misalnya atau Chamonix jarang pakai sarung tangan. Iya, tapi memang dingin walaupun kayak kita waktu di Zermatt terus kita naik ke atas. Iya. Begitu keluar nggak ada yang tahan kan. Iya. Kayak gitu tuh rasanya. Dan cuma kemarin nggak nemu salju justru di Vienna, dan pas snowing tuh justru pas udah di Hallstatt. Hallstatt sama Konstanz. Iya, Konstanz ya, Jerman. Jadi seru banget. Mungkin kalau yang udah nonton perjalanan kita dari hari pertama sampai selesai dan begitu sampai Braga udah nggak sempat bikin vlog. Karena rasanya udah kayak hari-hari biasa. Anak-anak udah sekolah terus. Next kita kemana? Paling kita ulang tahun aku kemarin ya. Nggak tip lilin tuh. Masih dibahas. Udah tip lilin guys saya. Jadi next mau kemana babynya? Saya klarifikasi. Nih ya, kalau pergi, terus kan kita kemarin tinggalnya berdua tuh, bisa sama anak-anak kan. Kalau saya ngilang, pasti dicariin sama dia. Masa? Emang aku nyariin? Kemarin aku aja pergi terus, baby dia nyampe di mana? Enggak, gitu. aku maksudnya nanya kamu udah nyampe belum kan? Kamu ke kantor itu tuh, iya kan? Iya, tapi itu kan aku pergi 3 jam tuh total. Aku ke kantor Asosiasi Sepak Bola Braga, terus aku ngambil kue gitu-gitu kan. Kau beli bunga, nggak ngomong. Iya.
Jadi kamu nyari ini berapa kali? Berapa? Cek aja WhatsApp-nya. Masa sih? Saya harus putar otak gimana caranya biar saya bisa pergi sendiri dengan alasan yang jelas gitu kan. Ada landasan fundamental yang pasti. Emang aku nyariin gitu. Ya? Lupa, seingat aku Jadi nggak mau dicariin? Bukan. Okay. Gimana saya mau kesana kesini buat nyiapin semuanya kalau ibu nyariin saya? Ya kamu minta tolong lah sama saya. Baby lilinnya nggak ada. Akhirnya kan saya minta tolong sama orang lain karena nggak bisa ke-handle gitu. Iya. Terima kasih loh untuk usahanya ya. Buat beli bunga aja perjuangan. Ya ampun. Yang jaga nggak bisa. Panjang. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya, tapi dapat kok bunganya bagus. Terima kasih ya. Cuma berhasil. Enggak. Enggak nge. Masih kau simpan videonya. Dia enggak nge. Mundar-mandir doang. Sakit hatiku, sakit. Sakit hatiku, sakit. I love you, terima kasih ya. Udah, aduh jadi panas nih diomelin mulu. Ya, jadi next mau kemana? Sebenarnya banyak banget destinasi yang pengen banget kita kunjungin, baik berdua maupun juga sama anak-anak. Kan kalau rencananya bucket list kamu apa? Iceland. Aku pengen lihat aurora lagi. Aku pernah lihat aurora sekali waktu itu sama Sekwis, tapi buat aku kurang afdol karena aku pengennya ada kamu. Ini beneran ya, bukan peres loh guys, beneran. Saya kalau ngomong nggak pernah peres. Ya makan aja deh. Iya, tapi bener pengennya sama kamu gitu. Jadi fotonya kan bagus. Kalau fotonya berdua susah, tuh Bu. seru. Foto aurora ada orang itu susah. Gak mesti ada yang motoin. Ki, ikut. Susah banget moto. Itu harus harus gelap, jadi nggak boleh pakai flash. Makanya karena susah. dia kan gerak. Terus gimana caranya pakai gelap di kamera foto? apa ya kalau orang sampai auroranya goyang-goyang gitu loh. Auroranya kayak goyang-goyang gitu. Pasang musik dangdut. Ya goyang. Lucu banget Bapak sekarang emang. Terus kalau jadi 2026 kan Piala Dunia di Amerika ya kan. Amerika Meksiko ya. Jadi Darius janji. Masih? Kasih ngarang aja. Darius janji. Masih? Darius janji mau ngajakin aku anak-anak untuk ya road trip di US, kalian nonton Piala Dunia. Kemarin juga banyak yang komen-komen. Ke US dong jalan-jalannya gitu. Udah kita planning, cuma kita pengennya anak-anak gede dulu. Kurang gede sekarang anaknya? Udah. Kemarin-kemarin kan masih kecil, terus mereka juga transisi ke Eropa segala macam, nyari momennya itu susah, Bu. Iya, dan kalau ke US harus lama. Iya, karena perjalanannya panjang. Ya. Tapi ngomong-ngomong bola, di Indonesia nih, aduh awal tahun, ya kalian udah tahu lah ya, Coach Sintayong. Itu aku sedih banget loh, bangun tidur, itu kan Posnya ketawa, kan aku bilang macam hari ini gue sedih banget, Pos, kenapa? Coach STY dipecat, bukan dipecat ya, diberhentikan lah ya, gitu. Iya, cuma ya apapun itu sebenarnya sebagai fans kita pasti akan selalu support timnas gitu. Cuma yang jadi pertanyaan terbesar, alasan pemecatannya itu nggak jelas di awal gitu. Lalu momennya juga, ini momen krusial banget di grup putaran 3, tinggal 4 pertandingan lagi, dan kita juga hasilnya nggak jelek-jelek banget gitu kan, karena targetnya lolos putaran 3 gitu. Jadi pertanyaan besar gitu, dan nggak ada klarifikasi yang jelas kenapanya yang masuk di logika bahwa itu memang pantas untuk dilakukan gitu, harus diambil keputusannya gitu. Tapi ya udah, maksudnya udah terjadi juga kan. Dan aku sedih banget loh. Bangun tidur, karena benar-benar kan kita bangun, kalau aku jam 7 bangun tuh di sini udah jam 2 ya berarti ya. Iya. Ya, jadi kita agak, kan jam 12 tuh bedanya 7 jam soalnya kan, kalau sama. Iya, dan sayang sih. Tapi ya apapun itu sebenarnya, terima kasih Coach Sintayong, 5 tahun kebersamaan yang luar biasa. Jadi salah satu pelatih yang menorehkan sejarah dan hasil yang positif banget buat sepak bola Indonesia, walaupun memang pasti nggak lepas dari kekurangan, nggak lepas dari kritik juga gitu ya. Gue juga pasti sebagai pecinta bola dan punya keinginan untuk melihat sepak bola Indonesia lebih maju, juga banyak concern juga, terutama dalam pembinaan usia muda, tapi itu kan udah ranahnya beda ya, bukan di pelatih lagi gitu. Dan mudah-mudahan ya pilihan federasi untuk menunjuk Patrick Kluivert dan kawan-kawannya, Bu Dono yang pernah foto, gue bagian motoin aja.
Mudah-mudahan benar-benar atas dasar pertimbangan yang matang dan memang diambil dengan kesadaran bahwa ini adalah untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Kamu nggak mau sih foto sama Patrick Kluivert? Dia kan bekas pemain Barcelona dulu. Saya nggak ngefans banget sama dia. Ibu kan ngefans karena dia pemain Belanda. Iya. Kalau ada aku orang bilang foto dia dari tahun 2013 orang sama bilang dia legendnya Barca, buat saya dia biasa aja dibandingin legend-legend yang lain. Sabar minum dulu, silahkan sabar ya. Ya tapi Darius tuh emang gitu. Kalau misalnya kayak ya aku kan memang dari dulu dukung Belanda kan. Jadi pas 2000. Saya nggak ini terlalu itu Bu, kayak di bandara di Zurich. Ada siapa? Ada itu Stanley Tucci, pemainnya Devil Wears Prada. Prada. Dia lagi di apa namanya? Ya itulah dibagi gitu, terus ngelewatin antrian kita, terus semua orang nggak ada yang lihat, aku yang nengok, terus dia, aku senyumin, dia senyum balik. Dia kata dadah. Itu umur 60 tahun tapi kulitnya masih bagus banget. Namanya juga perawatannya artis Hollywood Pak. Gitu. Saya juga kok jadi artis Hollywood. Tapi kalau misalnya suruh foto nggak pengen banget suruh foto. Gitu. Tapi siapa yang memang pengen kamu foto banget? Nggak ada. Alah, Liv Taylor. Dulu. Oh, dulu emang sekarang enggak? Dulu keras waktu Crush ya. Oh gitu. Inisial L. Liv Taylor. Patrick Kluivert, menurut Bu Dona gimana sebagai pelatih timnas? Sebenarnya ya yang pasti aku satu menyayangkan ending dari STI, tapi ya kalau dilihat kan sebenarnya memang pemain naturalisasi Indonesia kan banyak dari Belanda. Memang akhirnya kan yang dicari adalah pelatih Belanda yang mungkin juga secara bahasa bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, ya kan, jadi komunikasinya bisa lebih bagus mungkin sama pemain, karena kan katanya isunya begitu yang sekarang beredar. Nggak percaya, ya udah. Terus gitu, terus cuma kalau aku lihat catatan prestasi atau juga pengalaman yang dimiliki Patrick Kluivert sebagai pelatih belum cukup mumpuni gitu loh, ya kan? Dan cuma mungkin satu hal yang bisa menjanjikan adalah selain dia pernah jadi asistennya Van Gaal, ya kan? Waktu 2013 kesini kan pelatihnya Belanda tuh Van Gaal, terus ada dia juga sebagai asisten pelatih, sama asistennya Alex Pastore, sama si Dani Lansat, ya kan? Dan mudah-mudahan lah apapun itu kita pasti selalu berharap bahwa timnas Indonesia bisa selalu tampil baik, dan dengan pelatih yang baru tentu ada harapan, walaupun sedihnya tetap ada, tapi tetap selalu ada harapan yang membuat kita berharap bahwa timnas sekarang ini nanti dengan tambahan pemain-pemain naturalisasi yang baru, katanya kan ada beberapa nama lagi. Dua lagi yang memang cukup punya nama yang baik lah gitu kan. Tapi masalahnya ngeramu tim itu nggak segampang itu. Iya, Mas, kan? Yang kita sebenarnya nggak dimiliki adalah waktu sebenarnya. Ya, terus resikonya diambil karena nggak ada, di saat nggak ada waktu itu, ya itu. Yeah, tapi yang paling sulit adalah ngebentuk tim itu chemistry dan apa yang dimaui pelatih gitu. Iya. Dan ini udah berjalan dengan cara seperti ini, tiba-tiba harus berubah gitu dengan cara yang baru gitu. Dan waktunya mepet gitu. Dan di momen itu kita lagi cari tiket pertandingan buat nonton di Australia gitu. Pengen support, cuma begitu diganti, supportnya ya. Bukannya perhitungan, tapi kalau udah datang ke sana terus hasilnya nggak positif dengan pelatih baru, kebayang dongkolnya kayak apa gitu. Maksudnya kalaupun pelatihnya tetap STY ya pasti kesel gitu, tapi ya udahlah gitu kan. Maksudnya ya udah gitu, memang nggak ada opsi lain. Tapi ini kan jadi kayak ada peluang kita sebagai manusia itu berpikir, coba pelatihnya nggak diganti, mungkin kita bisa menang misalnya. Tapi kita tetap berharap bisa berandai-andai, mungkin tetap berharap bisa menang, bisa dapat hasil maksimal minimal 1 poin lah. Iya, soalnya kan kita tahu lawannya Australia gitu, dan bisa main di kandangnya Australia juga gitu, yang memang sudah beberapa kali langganan Piala Dunia gitu. Tapi ya nggak ada yang mustahil lah, kita selalu doakan yang terbaik buat timnas Indonesia ke depannya gitu, supaya bisa terus berprestasi dan juga semakin membanggakan pastinya. Amin gitu. Amin. Jadi nggak jadi ke Australia nih? Aku udah ngecek tiket. Kalau yang Garuda kan, kalau yang buat Indonesia kan udah habis. Jadi ada jatahnya di sisi supporter Indonesia tuh full udah. Iya, udah full. Jadi ada beberapa titik aja. Oh ya gitu.
tahu Katanya ntar banyak yang jual tapi harganya mahal. Jadi ada ada yang paling mahal tadi aku lihat $220. Itu corporate gitu. Terus ada yang 18, ada yang 45. Itu yang campur sama supporter Australia. Nyebar gitu. 18 di mana? Ada yang restricted apa gitu. Area ultrasnya, bagian ultrasnya. Gitu. Ada, tapi maksudnya titiknya tuh ya agak miring gitu. Maksudnya bukan yang enak buat nonton lah. Kita sekali-sekali cobain di belakang tribun, Bu, seru. Belakang tribun? Iya, di belakang gawang. Kan udah, waktu nonton Juve Barca di belakang gawang. Iya. Defense-nya Juve lagi. Pakai baju Barca. Ada yang digampar. Fansnya Juve parah banget. Suruh tutup pakai plastik. Menang lagi. Gitu. Tiap gol nggak boleh selebrasi, kalau nggak dilemparin. Dilemparin, soalnya fansnya Itali tuh ngeri-ngeri. Tapi ya kita lihat lah ya, kalau memang masih memungkinkan jadwal Bapak ini juga. Kamu syuting sampai kapan sih? Februari. Sampai Februari. Bisa. Maret kan itu? Iya. Ya semoga lah ya sepak bola Indonesia semakin baik. Nanti juga federasi juga bikin program buat pembinaan usia dini. Iya. Dan mungkin makin banyak pemain lokal yang bisa dapat kesempatan juga nanti ya kan? Nggak yakin orang naturalisasinya nambah gimana? Ya, tapi paling nggak ini memacu para pemain lokal Indonesia. Amin, gitu kalau untuk itu bisa berjuang untuk mendapatkan satu tempat di timnas kita. Sebenarnya ya harus ini kan generasi, kalau melihat Coach Sintayong kan potong generasi tuh. Dikasih kesempatan pemain-pemain muda semuanya kan. Sampai akhirnya ya terscreening lah sampai di titik ini kan ada beberapa pemain lokal yang benar-benar jadi tulang punggung gitu ya. Bukannya kita membedakan ya, tapi kita harus bicara tentang output dari pembinaan sepak bola Indonesia itu apa. Karena pemain-pemain yang abroad itu kan mereka dikasih warga negara supaya bisa bela Indonesia. Jadi bukan hasil pembinaan sepak bola di Indonesia. Nah kita bicara hasil pembinaannya itu ya outputnya adalah di timnas mau nggak mau gitu. Dan sangat positif ketika melihat beberapa pemain muda kita juga berani untuk abroad gitu. Sekarang dari Korea akhirnya pindah ke ke Thailand dan karirnya juga bagus di sana. Asnawi salah satu bek kanan terbaik. Arhan kemarin kasih kipes di debutnya dia gitu kan. Marcelino debut di Oxford juga gitu. Jadi mudah-mudahan semakin banyak lagi gitu yang bisa. Aku berharap satu pemain yang bisa main abroad. Aku tahu, kamu kemarin udah foto. Siapa? Rizky Ridho. Iya. Semua juga berpikir hal yang sama gitu. Karena menurut aku Rizky Ridho punya kualitas yang dan di usia yang masih sangat muda dia masih bisa naikin lagi dan ada di level pemain-pemain Eropa sebenarnya gitu. Kalau ngelihat dia bisa ngimbangin kemarin pemain-pemain kita yang main di Eropa gitu kan. Nah, ini generasi yang ini 10 tahun lagi udah nggak akan jadi tulang punggung timnas. Nah ini yang harus dipikirin nih, 5 tahun, 10 tahun lagi itu harus dibentuk dari sekarang. Walaupun memang programnya PSSI dari U17, U20 itu di-maintain terus gitu ya. Tapi untuk masuk ke U17 beneran deh butuh kompetisi, butuh struktur pembinaan, butuh standarisasi kepelatihan, infrastruktur, dan ini mumpung ketua PSSI-nya Pak Erik. Iya. Karena beliau gue dengan segala hormat ya ke Pak Erik, gue respect banget karena dia memang sangat konsisten kalau udah bicara olahraga dari zaman dia muda di basket, lalu akhirnya jadi salah satu pemiliknya Inter Milan, sekarang masih punya saham juga di Oxford, di DC United, nggak tahu masih ada atau enggak. Dengan segala respect gue melihat dia sosok figur yang tepat sebagai nahkoda Federasi Sepak Bola Indonesia. Networkingnya bagus, diplomasinya bagus, dan orang respect juga sama masuk ke pemerintahan juga. Dia sekarang Menteri BUMN 2 kali, dua periode kedua, nggak gampang gitu. Walaupun mungkin kita nggak melihat dia sebagai politikus gitu, padahal dia juga ada di partai kan sebenarnya. Jadi dia bisa mengelaborasi itu dan dipercaya oleh RI1 untuk menahkodai PSSI, dan apa yang dilakukan sekarang untuk jangka pendek itu lepas dari kontroversi kemarin Sintayong diganti dan sekarang penggantinya Patrick Kluivert ya, tapi 2 jempol. Nah, pembinaan usia mudanya nih yang secara masif belum terlihat. Karena gitu. memang mungkin fokusnya satu-satu gitu, nggak mungkin juga kalau mau dikerjain semua memang pusing gitu. Dan sepak bola wanita juga mulai berkembang gitu, mulai dapat perhatian gitu. Tapi harapan besarnya adalah itu gitu. Maksudnya mungkin juga Leo Diego kalau ada di zaman yang berbeda, dengan pembinaan sepak bola Indonesia yang udah jauh lebih maju, mungkin mereka nggak perlu keluar jauh-jauh gitu kan. Mereka tapi bisa tetap harus berkarir di luar. Ya, benar-benar ngebentuk diri mereka di sini sebelum nanti abroad gitu. Tapi ya itu juga pilihan kan sebetulnya. Betul. Itu jadi ya
ya semoga sepak bola Indonesia semakin baik nantinya. Dan kita pasti akan selalu lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia. Indonesia. Gitu. Oke. Kamu udah mesti jalan? Saya jalan Ibu. Oh. Ya, karena pasti Jumat, hujan, macet. Iya benar. Oke. Baiklah. Makasih sarapannya Bu Dona. Sama-sama Pak Darius. Ya. Terima kasih udah ikutin obrolan ngalor ngidul pagi kita. Ya. Ditunggu jalan-jalan berikutnya ya guys. Bye. Bye. Dadah. Dah.